너희들 임무는 딱 하나다. 이 새끼를 무조건 잡는다. Malam harinya Dongso dan anak buahnya datang ke markas Sangdo untuk berbelasungkawa. Tak disangka Kang Kyung juga terlihat ada di sana. Kang So memberikan sebuah tulisan kepada Moon-sik bahwa orang yang membunuh bosnya adalah Dongso dengan menggunakan pisau miliknya. Keesokan harinya saat Dongso dan Tae-suk sedang mencari bukti di dalam mobil Kang Kyung, tiba-tiba muncul anak buah Sangdo yang langsung menyerang mereka. Setelah Tae-suk mendapatkan sidik jari Kang Kyung di mobilnya, Tae-suk dan timnya mendatangi rumah istri sopir truk yang telah dibunuh Kang Kyung untuk dijadikan umpan. Mereka berencana menjebak Kang Kyung untuk bertemu di sebuah tempat makan. Tapi rencana itu tidak berjalan dengan mulus. Kang Kyung mengetahui rencana mereka hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Namun Kang Kyung berhasil lolos dari kejaran mereka. Tapi setelah kejadian itu, para polisi dan gangster mulai mengetahui identitas Kang Kyung. Di markasnya, Dongso mengumpulkan semua anak buahnya untuk mencari Kang Kyung hingga ke pelosok kota. 이 새끼를 무조건 잡는다. 사람들 눈에 안 띄게 이쪽 형님들한테 신속하게 보고한다. 새끼랑 비슷한 놈이라도 봤다. Malam harinya terlihat pasukan Dongso dan Tae-suk yang sedang berada di sebuah bar. Mereka terlihat akrab dan bersatu untuk membunuh Kang Kyung. Tak lama kemudian mereka melihat berita TV tentang pembunuhan yang terjadi terhadap anak sekolah. Dongso pun sangat marah dan dengan cepat mereka semua pergi untuk mencari keberadaan Kang Kyung. 수사에 초점을 맞추기로 한 것으로 오성아 나가 튀어나가! 32번 버스명 이 안에 있어 다들 긴장해 야 니들은 대경동에 도화동 북부, 월포동 서남부, 도화동 모텔촌이요. 애들 다 모아 빨리 지나가는 차들도 다 와. 그리고 송건동에서 내려갈 테니까 저지형 중앙광장 뒤지고 있습니다. Kali ini Oh Seong berhasil menemukan tempat penginapan Kang Kyung. Tapi saat masuk ke dalam, mereka tidak menemukan keberadaan Kang Kyung di sana. Mereka pun berencana untuk menunggu dan mengepung Kang Kyung. Ketika Kang Kyung sudah kembali, ternyata dia sudah menyadari para gangster dan polisi yang sedang menunggunya.
Terjadilah aksi kejar-kejaran hingga akhirnya mobil mereka bertabrakan. Namun sekali lagi Kang Kyung dapat berhasil kabur. Taesuk, Dongso, dan Oh-sung akhirnya berpencar untuk mencari Kang Kyung. Sialnya Oh Seong langsung ditikam oleh Kang Kyung yang memang sudah menunggunya. Teriakan Oh Seong terdengar oleh Dongso dan Taesuk. Dengan cepat Dongso mengejar Kang Kyung yang berlari masuk ke dalam tempat karaoke. Dongso mengecek semua ruangan hingga akhirnya berhasil menemukan Kang Kyung di sebuah toilet. Setelah itu dia menyeret Kang Kyung ke sebuah gudang untuk menyiksanya. 이 씨발놈아 생... 만화 이 새끼야. Ternyata Taesuk juga menginginkan Kang Kyung agar bisa diproses secara hukum demi kenaikan jabatannya. Setelah kerjasama dengan Dongso, Taesuk malah menangkap semua anak buah Dongso dan menutup bisnisnya dengan tuduhan kecurangan mesin kasino. Singkat cerita, di hari persidangan Kang Kyung, Taesuk tidak mempunyai bukti yang kuat tentang pembunuhan berantai itu. Tak lama kemudian tiba-tiba Dongso datang sebagai korban lolos dari pembunuhan Kang Kyung dan menjadi saksi persidangan itu. 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹세합니다. 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로. Dongso kemudian melepaskan pakaiannya dan memperlihatkan luka tusukan di tubuhnya. Dia juga menyuruh Kang Kyung untuk memperlihatkan luka tusukan di dada kirinya. 보세요. 흉터가 많을 겁니다. Karena bukti yang sudah cukup kuat, hakim pun memutuskan bahwa Kang Kyung dijerat hukuman mati. Tapi keputusan itu juga membuat Dongso harus masuk penjara karena dia mengakui perbuatannya yang telah membunuh Sang-do. Ternyata semua itu adalah sebuah rencana agar Dongso bisa balas dendam kepada Kang Kyung di dalam penjara. Lalu kita dibawa flashback saat Dongso sedang mengejar Taesuk karena telah berkhianat. Namun tiba-tiba Taesuk memberinya sebuah ide. Dongso bisa balas dendam kepada Kang Kyung dengan syarat dia harus menjadi saksi di persidangan. Dongso juga harus mengakui kalau dia yang telah membunuh Sang-do. Sedangkan Dongso meminta kepada Taesuk agar dia ditempatkan di sel yang sama dengan Kang Kyung. Di akhir film terlihat Dongso yang tersenyum karena rencana balas dendamnya berjalan dengan baik. Sedangkan psikopat Kang Kyung hanya bisa pasrah melihat Dongso yang bersiap menghajarnya. 사내 셋이 목숨 걸고 게임을 했는데 끝이 봐야지.